Vietnam mulai memantau lebih dari 100 pemain Eropa yang memiliki darah keturunan Vietnam. Setelah kekalahan atas Malaysia di Bukit Jalil kemarin, kini VFF merilis daftar 100 lebih pemain warisan Vietnam yang bermain di luar negara, terutama Eropa. Beberapa dari mereka masih muda dan beberapa dari mereka bermain di liga top Eropa. Daftar ini telah diperbaharui oleh tim teknis VFF dan pelatih Kim Sang-sik telah mulai memantau dan mengundang beberapa dari mereka untuk bergabung dengan tim nasional. Tapi ini tidak akan mudah. Ya, pasalnya hukum di Vietnam mengharuskan para pemain imigran atau keturunan untuk bergabung dengan liga domestik terlebih dahulu sebelum beralih ke warganegaraan Vietnam. Ini akan menjadi semakin menarik. Apakah VFF akan mengikuti dan secara serius mengamati bakat pemain warisan? Atau apakah kebijakan nasional yang ketat akan menahan mereka lagi dan langsung saja ke sana? Seperti inilah beberapa komentar dari fan Vietnam yang menanggapi lebih dari 100 pemain luar negara khususnya Eropa terpantau memiliki keturunan Vietnam. Cokodot. Sekarang saya yakin bahwa orang-orang meninggalkan Eropa dan kembali ke Vietnam sudah 6 bulan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Siapa yang akan kembali? Harus hijrah agar pemain internal bisa lebih berusaha. Jujur saja, sekarang kalau sering kalah ya jadi bosen. Lalu maki-maki VFF, pecat pelatih segala macam. Kalau naturalisasi pemain untuk menang pun malah dicemooh. Memang susah memuaskan kalian. Sejujurnya, kondisi sepak bola Vietnam saat ini, meskipun kalian melatih selama 30 tahun pun belum tentu bisa menyamai Jepang atau Korea. Pertama, kualitas dasar orang Vietnam tidak sebanding. Pola pikir pemain lemah, fasilitas kalah, dan masih banyak hal lainnya. VFF visinya juga sangat buruk. Cara kerjanya tidak profesional. Vietnam kita cuma menang di semangat juang saja. Intinya, mau naturalisasi atau tidak, kalian tetap akan marah hanya karena kalah satu pertandingan. Kalau sekarang tiap kali main dianggap cuma pelengkap seperti Laos atau Kamboja, dulu, apa kalian masih mau sabar terus nonton? Sepak bola itu cuma soal menang dan kalah. Supporter mana sih yang gak mau timnya menang? Jadi sekarang langsung saja ke intinya, naturalisasi saja. Pemain lokal yang ingin membela tim nasional, dia harus berjuang keras, bersaing secara adil. Siapa yang bagus, dia yang dipanggil. Siapa yang benar-benar punya semangat, dia yang akan berkontribusi. Toh, pemain naturalisasi juga bukan berarti otomatis masuk timnas. Kualitas pemain dalam negeri tidak akan pernah cukup untuk bermimpi ke Piala Dunia. Harus diakui begitu. Kalau naturalisasi orang-orang keturunan Vietnam, memangnya kenapa? Sekarang kalau dibandingkan dengan Jepang atau Korea Selatan yang tidak perlu naturalisasi, mohon maaf, mereka itu sudah maju 100 tahun lebih dulu. Bukan cuma puluhan tahun, mereka bahkan berinvestasi di sepak bola sekolah dengan level yang lebih tinggi dari liga profesional kita. Kalau tidak mau naturalisasi, maka selamanya Vietnam akan tertinggal. Memang seharusnya begitu, supaya pemain Vietnam bisa bersaing. Baru sedikit terkenal saja, mereka sudah merasa seperti bintang. Jadi, tidak merasa perlu berlatih keras lagi. Maka dari itu, bagaimana bisa berkembang? Ada pemain Vietnam mana yang benar-benar bisa bertahan lama di luar negeri? Akhirnya semuanya pulang ke dalam negeri juga. Memanggil pemain naturalisasi justru mendorong para pemain lokal untuk berjuang lebih keras agar bisa bersaing dan menjangkau level internasional. Kalau naturalisasinya seperti Malaysia atau Indonesia, maka jangan sebut-sebut itu lagi sebagai timnas Vietnam.
Tidak penting apakah pemain itu naturalisasi atau keturunan Vietnam, asalkan mereka bermain demi bendera dan warna-warni bangsa Vietnam, berjuang habis-habisan sampai patah kaki seperti Hwan Son, itu sudah cukup. Orang-orang nanti akan mengatakan bahwa Vietnam lolos ke Piala Dunia, bukan pemain naturalisasi yang lolos ke Piala Dunia. Naturalisasi terlalu banyak, uang dari mana untuk bayar gaji mereka? Mending latih dan kembangkan pemain dan tim nasional sendiri. Mereka juga bermain bagus kok. Tanpa Hwan Son pun Vietnam tetap bisa juara. Harus seperti itu, barulah generasi muda Vietnam kita berusaha sekuat tenaga untuk bersaing memperebutkan posisi utama. Dan dari situ sepak bola Vietnam pasti akan berkembang. Bikin saja langsung 10 tim nasional Vietnam yang isinya pemain keturunan Viet Ki, biar dunia takut. Mainin saja pemain Viet Ki atau pemain keturunan dan naturalisasi biar timnya makin berkelas. Saya pikir akan banyak pemain warisan yang akan bermain sepak bola nasional Vietnam. Sekarang lakukan saja. Masa mau nunggu sampai mereka umur 37-38 tahun baru dinaturalisasi biar dapat pensiun dari timnas? Haha. Hanya sebaiknya menaturalisasi sedikit pemain asing yang benar-benar berkualitas di bawah usia 30 tahun atau para Viet Ki yang punya potensi dan impian untuk berkontribusi bagi negara agar bisa menjadi pilar utama dan memimpin tim nasional. Harus segera dinaturalisasi biar anak-anak senang sampai tumpah kuahnya. Saat itu kebahagiaan bakal datang tiba-tiba. Haha. Dukung pemain keturunan kawan. Kebijakan netral akan segera diubah tahun ini. Sekarang pemain hanya perlu memiliki kakek mereka berfoto di bandara Vietnam untuk menjadi pemain warisan. Terus para komentator online di sini, apakah ada yang sanggup menunggu dan hidup puluhan tahun lagi demi melihat Vietnam masuk jajaran top Asia, apalagi ke Piala Dunia? Tapi malah sibuk minta informasi ini itu. Menurut saya, siapapun yang bagus dan mau berkontribusi, naturalisasikan saja seperti Hwan Son. Ambil semua untuk para Viet Ki. Carilah sponsor atau orang berpengaruh yang bisa bantu membawa pemain berkualitas pulang. Gabungkan dengan pemain lokal yang juga berkualitas demi membangun tim nasional. Dengan fisik dan postur tubuh orang Vietnam, mau dilatih sehebat apapun juga tetap saja begitu. Kalau mau bersaing di level Asia, satu-satunya jalan ya naturalisasi ke depannya. Di Asia Tenggara akan makin sulit bersaing karena sudah ada Australia ikut serta. Ditambah beberapa negara lain juga banyak naturalisasi pemain asing. Jadi naturalisasi adalah tren dan jalan untuk mengembangkan sepak bola Vietnam agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Naturalisasi banyak pemain untuk meningkatkan kualitas pemain lokal. Soalnya pemain terbaik kita aneh banget. Langkah pertama saja nggak beres, nendang bola malah kena tumit sendiri. Ya sudahlah, siapa yang mau fokus ke pelatihan jangka panjang silahkan saja. Tapi kalau saya, ya ikut seperti Indonesia dan Malaysia, naturalisasi sebanyak mungkin. Memang sedikit memalukan, tapi yang penting bikin para fans senang, itu sudah cukup. Dan seperti itulah di sana beberapa komentar dari fan Vietnam yang menanggapi 100 lebih pemain luar negara khususnya Eropa mempunyai keturunan Vietnam. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.